Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Eh, jadi teman-teman, kebetulan saya dari praktisi pendidikan. Saya hidup di dunia pendidikan. Saya guru. Nah, kebetulan juga saya mengelola sebuah lembaga pendidikan. Kebetulan tingkat SMP kali ini. Nah, sekolah saya itu sekolah di desa. Dananya pun juga tidak seberapa, jadi sangat terbatas. Nah, kami ya, dari yayasan, dari sekolah itu, dari awal-awal berdiri itu, kita sudah ingin membuka mata masyarakat tentang pentingnya teknologi bagi kehidupan kita. Sehingga di sekolah saya itu fokusnya itu salah satunya adalah pengenalan dan pengembangan apa namanya terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sehingga salah satu yang ingin kita miliki dengan segala keterbatasan adalah laboratorium komputer yang tiap tahun kita cicil-cicil. Nah, sekarang alhamdulillah sudah cukup untuk para peserta didik kami. Nah, salah satu yang kami alami di awal-awal kita merintis itu adalah kita ingin punya website sendiri. Jadi sekolah itu pengen punya website sendiri yang dananya itu sedikit, di dana yang dibutuhkan itu kecil, tapi apa tampilannya atau eh, kesannya ke orang itu wow. Nah, sehingga akhirnya saya belajar dari sana, kemudian saya belajar bahasa pemrograman, belajar CSS, PHP, sampai saat ini masih dalam tahap belajar. Atau tidak semua, jadi saya tidak punya background pemrograman atau programmer sama sekali. Ya, saya jurusan pendidikan, jadi murni pendidikan, jadi tidak ada hubungannya dengan komputer. Saya juga belum pernah kursus komputer sama sekali. Tapi dari tuntutan-tuntutan itu yang membuat saya mau belajar dan sampai sekarang jadi hobi akhirnya. Nah, salah satu yang yang kita inginkan adalah punya website itu tadi. Jadi kalau dulu itu jarang-jarang, di sini sekarang banyak sekali sudah punya website sendiri-sendiri tiap sekolah. Kalau di desa itu jarang-jarang sekali ya, karena memang yang mau akses juga sedikit ya, yang mau akses sedikit, kemudian kebutuhan waktu itu juga eh, tidak terlalu signifikan ya untuk dunia pendidikan. Tapi kemudian kami eh, bersikeras bahwa kami harus punya, walaupun dengan dana yang sedikit. Akhirnya waktu itu kami mencari solusi, saya baca-baca, nah akhirnya ketemu. Jadi sebelum saya di sekolah ketika masih kuliah, saya sudah belajar blogging, jadi membuat blog. Ya, mulai mulai tahun berapa ya? Kalau tidak salah 2008 itu saya mulai belajar blogging. Nah, di sana kemudian saya sudah punya blog. Nah, ketika sampai pulang, lulus kuliah, pulang ngajar di sekolah saya sendiri, akhirnya saya coba buatkan eh, blog sekolah, buat blog sekolah. Jadi masih blogspot.com. Dulu alamatnya itu smpalghazali.blogspot.com. Nah, itu saya kelola sendiri, saya desain sendiri. Dulu ambil template, tinggal install sudah selesai. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya saya mulai mempelajari dan ketemulah bahwa ternyata untuk sekolah itu adalah SCHID. Jadi saya pengen yang paling tidak alamatnya dulu keren. Jadi ketika saya bilang ke orang, ini loh website sekolah saya, smplgasili.sch.id. Jadi bukan blogspot lagi, bukan gratisan. Nah, ini saya cari informasi. Nah, ketemulah bahwa ada yang namanya domain. Nah, domain itu, alamat itu harus kita sewa. Jadi pertama, kalau misalnya teman-teman ingin punya website sekolah dengan dana yang sangat terbatas adalah harus punya blog.
Jadi buat blognya desain sebagus mungkin. Sekarang sangat mudah sekali mendesain sebuah blog sekolah karena template-templatenya, tema-temanya banyak sekali yang bagus-bagus, responsif. Jadi mau dibuka di laptop ataupun di HP, dua-duanya bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Itu namanya responsif. Nah, jadi setelah punya blog itu, nah ini yang kedua. Yang kedua itu yang saya cari dulu itu adalah domain. Nah, domain itu alamat blog kita. Jadi ternyata nanti kita bisa mengubah alamat blogspot kita itu yang awalnya smplgasili.blogspot.com itu berubah menjadi smplgasili.sch.id. Nah, caranya gimana? Sewa domain. Ya, jadi sewa domain. Di mana kita sewanya? Banyak sekali. Ya, kalau saya ini pelanggan setianya rumah web, bukan, rumah hosting. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa daftar ekstensi dari domain itu. Akhiran domain. Ada .com. Com itu singkatan dari komersial. Jadi biasanya yang menggunakan .com itu adalah perusahaan-perusahaan. Ya. Kemudian ada ORID, ini adalah organisasi ID Indonesia, kemudian ada SCHID. Nah, ini adalah sekolah Indonesia. Nah, jadi ini yang kemudian ingin saya sewa. Nah, ini untuk mendapatkan alamat ini kita harus cari dulu. Setelah dicari, nah di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syaratnya itu ada KTP yang mengelola. Kebetulan ini waktu itu saya. Kemudian setelah KTP ada lagi surat kuasa dari kepala sekolah terhadap pengelola yang punya KTP itu. Nah, karena waktu itu adalah saya, jadi suratnya jeruk makan jeruk dari saya ke saya. Kebetulan waktu itu saya sudah menjadi kepala sekolah di sekolah saya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah surat permohonan terhadap yang ditujukan kepada Pandi. Ya. Nah, ini setelah ini dipenuhi nanti kita kirim. Setelah itu nanti mereka akan menyatakan aktif. Nah, jadi setelah punya domain dan blog ini, kita bisa nanti mensinkronkan, menyatukan. Nah, proses sinkronisasi ini awalnya saya tidak tahu sama sekali. Jadi sekali lagi saya tidak punya background ini sama sekali. Berangkat dari keinginan, ya, berangkat dari keinginan sekolah ini. Jadi kemudian proses sinkronisasi, jadi proses pengalihan sebenarnya, atau dalam bahasa itu pengalihan dari blogspot ke SCHID ini, dan saya tidak ikut-ikutan. Jadi saya konsultasi dulu dengan teknisinya, ternyata bisa, mereka mau bantu. Akhirnya ya sudah, saya sewa, kemudian saya minta mereka untuk settingkan aja langsung, dan jadilah seperti ini. Nah, smplgasili.sch.id. Jadi setelah itu saya agak pede-pede aja, karena waktu itu kalau tidak salah 2014 itu, nah 2014 kalau tidak salah saya sudah mulai yang ini, yang SCHID ini, yang di sekolah saya itu agak pede, sudah pede sekali. Kenapa pede sekali? Karena waktu itu kalau tidak salah satu-satunya sekolah swasta yang dirintis oleh masyarakat yang memiliki website ya dengan ekstensi SCHID itu adalah SMP Al-Ghazali. Waktu itu saya cari-cari yang lain masih blogspot, karena teman-teman banyak sekali. Sebenarnya teman-teman yang kompeten itu banyak sekali. Ya, cuma waktu itu entah kenapa masih belum tergerak. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali. Jadi seperti itu. Jadi saya sewa CID ini 1 tahun itu 75.000, ya saya ambil 2 tahun langsung 150.000. Nanti tiap 2 tahun tinggal diperbarui saja. Nah, sehingga jadilah kita punya website yang belakang SCHID. Jadi keren kelihatannya. Walaupun sebenarnya biayanya sangat murah. Jadi 2 tahun itu hanya 150.000. Lumayan murah, bukan lumayan, sangat murah sekali. Ya. Jadi akhirnya itu berlangsung selama beberapa tahun, sehingga kemudian saya mulai belajar. Ini sebelum 2014. 2014 itu saya baru mulai belajar ujian online dan rapor online.
Jadi waktu itu saya belajar ujian online dan rapor online 2014. Eh, nah sehingga waktu itu saya beli, kalau tidak salah awal-awal itu saya beli aplikasi rapor online untuk siswa yang ya karena mungkin jalannya sudah ya sangat mengecewakan. Jadi tidak sesuai sekali dengan harapan. Input siswanya itu harus satu-satu, kemudian pokoknya banyak sekali yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Akhirnya kadung mengeluarkan uang sebenarnya murah waktu itu. Waktu itu hanya 200 ribu, ya benar, 200 ribu saya beli. Tapi untungnya waktu itu yang buat itu mau mendampingi saya belajar. Akhirnya saya rombak sendiri. Jadi saya yang waktu itu nol, nol besar pengetahuan tentang bahasa pemrograman website, PHP waktu itu, CSS dan teman-temannya. Akhirnya saya mau belajar, saya ketik-ketik di Google, saya tanya di Google, saya tanya ke teman. Nah ini teman ini susah sekali karena memang teman-teman rata-rata tidak tahu juga. Akhirnya saya cari komunitas-komunitas di Google. Akhirnya di sana saya mulai belajar. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kalau cuma buat program PHP aktif dan coordinator atau CI itu insya Allah saya bisa. Nah, walaupun masih tanya-tanya sedikit-sedikit ya. Tapi ya 2014 itu kemudian saya baru untuk membuat ujian online ini, untuk membuat ujian online dan apa namanya rapor online ini, kita butuh, saya baru tahu dikenalkan dengan yang namanya web hosting. Nah, di sana saya harus sewa lagi. Nah, jadi ini nanti ke belakang kita akan bahas. Ya, untuk web hosting itu bagaimana dan selanjutnya bagaimana. Tapi intinya kalau cuma kita butuh website sekolah dengan alamat SCHI di belakangnya yang kelihatannya keren itu, nah ya biayanya ya itu kan hanya 150.000 untuk 2 tahun atau 75.000 untuk setahun. Nah sekarang saya banyak bantu teman-teman yang teman-teman SMP swasta yang dananya minim tapi mereka butuh itu, akhirnya ya sudah saya bantu buatkan aja. Kalau misalnya masalah desain kemudian isi-isinya ya terserah mereka, nggak mungkin saya jadi jadi admin mereka semua ya. Jadi itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah website yang murah untuk sekolah itu, yaitu triknya. Pertama punya blog, yang kedua beli domain, sewa domain, sudah selesai. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya teman-teman ingin punya itu, tertarik, kemudian bingung, masih silahkan kontak saya. Insya Allah dengan senang hati akan saya bantu. Teman-teman banyak yang sudah saya bantu. Nah, kalau teman-teman bukan hanya di daerah saya, bahkan yang banyak itu di luar daerah saya. Oke, teman-teman, itu saja dulu sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.